Seperti apa kleptomania itu, dokter? Curi patologis, di mana memang adanya suatu dorongan yang kuat untuk mengambil sesuatu yang sebenarnya pada dia itu tidak memiliki nilai material gitu. Ini kenapa nih, dok? Kleptomania ini bisa terjadi, dokter? Cuman ada beberapa teori lah, ada yang bilang memang seperti penurunan kadar serotonin, ketidakseimbangan opioid dalam otak, ataupun memang gangguan pelepasan dopamin gitu. Tapi terkait dari penyebab-penyebab atau mungkin teori-teori itu, gangguan kleptomania ini memang ada gitu dan berbeda dengan mencuri biasa seperti itu. Untuk kleptomania ini, dokter, apakah bisa disembuhkan, dok? Ya, bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Kembali bersama narasumber kita nih ada Dr. Munawir Saragi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi, dokter. Sehat ya, dok? Alhamdulillah sehat. Kali ini topik kita mengenai kleptomania nih, dok. Ya. Kleptomania dan kesehatan jiwa. Terima kasih nih, dok, untuk kesempatannya, waktunya hadir pada podcast kami nih, dok. Sama-sama. Kali ini kita akan bahas masalah kleptomania nih, dok. Kemarin kan sempat viral nih di media sosial mengenai kleptomania. Jadi topik kita kleptomania dan kesehatan jiwa nih, dok. Nah, yang kemarin sempat viral itu, dok, ada orang, beberapa masyarakat yang sempat ngambil barang, padahal dia mempunyai ekonomi yang bagus nih, dok. Tapi dia tidak ngerasa bersalah, tidak ngerasa mencuri. Ini sebenarnya gimana nih, dok? Seperti apa kleptomania itu, dokter? Ya, kleptomania seperti yang kita tahu ya, di dalam pedoman kita yaitu PPDGJ 3 disebutkan bahwa itu merupakan suatu gangguan kontrol impuls. Yang disebut situ adalah curi patologis. Curi patologis ya, dok ya? Curi patologis. Bukan judi. Judi patologis sudah lagi. Curi patologis, di mana memang adanya suatu dorongan yang kuat untuk mengambil sesuatu yang sebenarnya pada dia itu tidak memiliki nilai material gitu, atau tidak sebenarnya tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi kasus viral kemarin itu apakah memang suatu kleptomania, itu perlu juga kita kaji lagi, karena dia kan memang mengambil suatu barang di supermarket ya. Iya, benar. Satu barang di supermarket itu memang dia butuhkan atau tidak, gitu kan? Nah, jadi apakah dia memang seorang yang mengidap kleptomania atau tidak, perlu kita kaji ulang lagi. Karena kan kita tidak bisa mendiagnosis seseorang hanya dengan berita-berita di TV seperti itu kan. Jadi memang dia ke sana dengan mobil mewah, gitu kan? Kalau memang itu tidak sesuatu yang bukan dibutuhkan dia, bisa saja kemungkinan besar dia memang mengidap kleptomania. Iya, jadi sempat juga kemarin mikir, kok bisa ya padahal orang kaya atau punya ekonomi yang bagus, ngambil-ngambil barang. Ini kenapa nih, dok? Kleptomania ini bisa terjadi, dokter? Untuk penyebabnya itu belum diketahui dengan pasti ya. Kebanyakan kan memang penyebab dari gangguan jiwa itu belum diketahui dengan pasti. Cuman ada beberapa teori lah. Ada yang bilang memang seperti penurunan kadar serotonin, ketidakseimbangan opioid dalam otak, ataupun memang gangguan pelepasan dopamin gitu. Tapi terkait dari penyebab-penyebab atau mungkin teori-teori itu, gangguan kleptomania ini memang ada gitu dan berbeda dengan mencuri biasa seperti itu. Jadi dia memang ada pengaruh dari zat kimia di otak ya, dokter ya? Ya, dari penelitian seperti itu. Untuk ciri-cirinya gimana nih, dok? Seseorang itu, kayaknya dia nih kleptomania nih. Atau, ini pencuri nih. Atau gimana nih, dok? Kalau kita mau lihat ciri-ciri dari orang kleptomania ini, dokter? Kleptomania itu berbeda dengan mencuri biasa ya. Beda ya, dok ya? Namanya kan curi patologis. Kalau mencuri biasa itu kan biasanya orang itu mencuri karena ada nilai materialnya, atau memang mencuri sesuatu yang dia butuhkan. Sedangkan pada curi patologis ini, dia hanya ada dorongan yang kuat untuk mengambil suatu barang, tapi bukan sesuatu yang memang dibutuhkannya. Setelah dia ambil, biasanya dia buang atau dia berikan kepada orang lain, atau kadang ada juga yang dikumpulkannya seperti itu. Selain itu, perbedaannya dengan mencuri biasa itu memang curi patologis itu cenderung dia itu mencuri secara spontan.
Jadi untuk kleptomania ini memang ada kepuasan gitu ya dok ya untuk mengambil barang-barang ini dok. Kepuasan biasanya itu kalau dicirikan dalam beberapa jurnal atau literatur itu dikatakan dia itu memiliki dorongan untuk mengambil suatu barang. Pada saat prosesnya dia merasa cemas, setelah mendapatkan itu dia merasa puas, tapi ada rasa bersalah. Tapi, oh gitu, memang ada rasa bersalahnya ada juga. Ada rasa bersalah juga, tapi setelah itu dia akan melakukan lagi. Tapi, berulang, tapi dia tidak bisa menahan dorongan untuk mengambil barang tersebut. Jadi berbeda dengan kalau mencuri ya dok, sangat berbeda ya. Kita lihat ada ciri-ciri secara fisik seperti itu ya sama aja seperti kita biasa. Jadi memang harus dievaluasi lebih dini. Lebih lanjut ya benar dokter ya. Selanjutnya dok, tadi kan sempat juga tadi dorongan, merasakan dorongan untuk orang kleptomania ini dok. Nah kenapa nih dok seseorang dengan kleptomania ini memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil barang-barang yang tadi yang bukan haknya dia ini dokter? Nah, itu tadi, apakah itu memang ada suatu gangguan impulsif neurotransmitter dalam otaknya gitu kan. Hanya ini disebut sebagai suatu gangguan kontrol impuls ya. Dia tidak bisa mengendalikan. Seperti gangguan kontrol impuls lainnya misalnya piromania, dia keinginan kuat untuk membakar sesuatu seperti itu kan. Atau yang lainnya gitu. Trikotilomania. Iya, cabut-cabut rambut gitu ya dokter ya. Seperti itu biasanya memiliki penyebab atau faktor resiko yang sama dengan kleptomania ini. Terus kalau misalnya orang dengan kleptomania nih dok, apakah mereka mempunyai faktor resiko untuk lebih mudah mengidap penyakit dengan psikologis yang lainnya dokter? Ya biasanya banyak berkomorbid ya dengan penyakit yang lain, misalnya dia ketahuan. Atau mungkin pada saat melakukan itu kan dia merasa cemas tuh. Itu bisa terkena suatu gangguan kecemasan, gangguan panik, bahkan depresi jika dia ketahuan gitu kan. Atau bisa juga penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit psikiatrik lainnya gitu. Kebanyakan berkomorbid sih sebenarnya. Jadi perlu ditangani lebih cepat lebih baik. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan kleptomania ini, misalnya kita tahu nih kayak yang adik kita, keluarga kita atau tetangga, memang sebaiknya untuk dikonsulkan ke psikiater ya dokter ya? Konsulkan segera ke psikiater, jangan sampai ada proses hukum dulu baru dikonsulkan ke psikiater kan? Karena sangat berpengaruh tadi untuk psikologis lainnya ya dokter ya? Iya, sangat berpengaruh sekali, apalagi ketahuan kan dia nanti malu. Jadi timbul kecemasan, ketakutan tadi ya dokter ya? Depresi, seperti itu. Untuk kleptomania ini dokter, apakah bisa disembuhkan dok? Ya bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Walaupun tadi katanya berulang, tapi tetap bisa disembuhkan ya? Bisa disembuhkan. Itu ada beberapa teknik penyembuhan ya, bisa menggunakan farmakologis atau non farmakologis. Misalnya bisa dengan obat seperti antidepresan ataupun dengan psikoterapi yang tidak menggunakan obat gitu ya, atau bisa dikombinasi untuk hasil yang lebih bagus. Misalnya kognitif behavioral terapi atau terapi kognitif perilaku itu bisa dilakukan. Jadi memang itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi memang butuh bantuan profesional ya dokter ya. Konsul ke psikiater terdekat seperti itu. Jadi bila udah terkena kleptomania, alangkah baiknya memang dikonsulkan dulu untuk penanganan lebih lanjut karena memang dampaknya sangat luar biasa ya untuk psikologisnya yang selanjutnya ke depan ya dokter ya? Iya, sangat berdampak sekali dan kebanyakan kan mungkin nggak di negara kita aja ya, di negara-negara berkembang lah ya. Kalau di negara maju memang kan sudah biasa ke psikiater gitu kan. Mereka kan malu ke psikiater, apalagi malu karena saya sering mencuri dok, gitu kan. Untuk menceritakan itu saja mereka malu. Jadi sebenarnya dokter itu tidak akan dikasih tahu, dok saya sering mencuri di sini. Tidak bisa saya tahan dorongan untuk mengambil barang yang memang sebenarnya tidak saya butuhkan. Bukannya dokternya langsung melapor polisi ya kan? Iya. Pasti kerahasiaan pasien itu dijaga seperti itu. Jadi ya konsullah secepatnya, lebih cepat lebih baik. Jadi memang kleptomania ini tidak ada hubungannya dengan ekonomi yang bagus, tidak ada dengan status sosial yang bagus. Ternyata siapapun bisa mengidap kleptomania. Siapapun bisa mengidap kleptomania secara khusus, secara umumnya mengidap penyakit mental atau gangguan mental, semua bisa, mau dari ekonomi lemah, ekonomi
yang memang sudah cukup gitu kan, atau berlebih ekonominya, tetap bisa pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tetap bisa semua. Tidak ada hubungannya ya dokter ya? Selama dia masih manusia. Benar sekali dokter. Dok, mungkin ini aja ya untuk podcast kita kali ini mengenai kleptomania. Terima kasih banyak sudah hadir pada podcast kami. Sehat selalu, semoga nanti bisa ketemu di podcast selanjutnya dokter. Siap. Demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton YouTube kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah dok, buat teman-teman nih mungkin ada yang pengen konsultasi, pengen ketemu langsung sama dokter di mana ya dok? Ya, saya ada di Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansur Tanjung Balai, dan juga ada praktik pribadi di sana di Kimia Farma Tanjung Balai. Di Kimia Farma dan Rumah Sakit RSUD Tanjung Balai. Nah buat teman-teman itu dia tadi ya teman-teman. Dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak dokter untuk partisipasinya. Jangan lupa nanti datang lagi ya dokter. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Salam sejahtera, salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.